Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bilioner semuanya. Coba sambil nungguin yang lainnya masuk. Boleh masuk dulu. Mau tahu dulu nih ada sudah berapa ribu orangkah yang hadir malam hari ini? Kalau lihat dari komen-komennya ini ada siapa nih? Ada atas nama Oki SS. Ini mohon maaf nih saya nggak tahu ini ada Mbak atau Emas gitu ya. Terus ada lagi ada Pamuljono. Ada lagi Akma Cahya. Ini mungkin ini perempuan ya, sama seperti saya. Oke, Masya Allah. Insya Allah nih kita 1 jam ke depan kita mau ngobrol-ngobrol dan kita mau mencari tahu ya lebih dalam lagi mengenai CRM gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir di sini boleh ajakin tetangga kanan kiri depan belakang gitu ya. Woro-woroin kalau di Billionaire Store lagi ada live tentang CRM dan kita hari ini akan membahas tentang sesuatu yang tentunya berharga ya, insya Allah itu bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai pengusaha. Waduh, Masya Allah. Di sini ada Mbak Haura, distributor pangan organik. Salam kenal Mbak Haura. Ada lagi Mbak Daisy Saraswati. Waalaikumsalam, nggak apa-apa. Baru masuk juga, ditungguin sama saya, Ma ya. Oke, teman-teman semua, salam kenal. Saya Uni. Biasa dipanggil di sini sama teman-teman semuanya tuh Teh Uni karena berasal dari Bandung ya. Kalau Uni itu mungkin bahasa Padang itu teteh ya. Jadi kalau digabung jadi teteh-teteh. Oke, bisa dipanggil Uni atau panggil Teh Uni nggak apa-apa. Saya insya Allah kalau dipanggil gitu saya mau nengok kok. Oke, hari ini atau malam hari ini buat teman-teman yang baru masuk, baru kenal dengan Billionaire Store, saya mau ulas sedikit mengenai kelas hari ini, di mana ini adalah bagian kelas series ya, live series. Kita akan membahas tentang CRM dan ternyata ya pembahasan tentang CRM atau Customer Relationship Management itu bukan main ya, banyak sekali pembahasannya gitu sampai di sini juga nih di Billionaire Store itu kita membuka kelas Billionaire Class gitu ya, dan kita membuka 4 kelas untuk CRM ini ya. Tentunya banyak ya pembahasannya dan luar biasa. Nah, untuk pembahasan CRM ini, khususnya di Billionaire Class, itu dibawakan atau disampaikan oleh ekspertis kita ya, di mana beliau itu sangat berpengalaman sekali, sudah puluhan tahun di dunia marketing. Jadi tahu tuh seluk-beluk cara pola gitu yang digunakan, gimana caranya untuk berinteraksi dengan customer gitu ya. Terus juga pola yang digunakannya itu biar ada interaksinya hangat, terus diingat sama customer, terus juga customer betah sama kita gitu ya, seorang penjualnya gitu. Nah itu gestar kita hari ini tuh udah expert banget gitu. Nah, jadi hari ini kita mau membahas salah satu bagian atau part lain mengenai CRM atau Customer Relationship Management, di mana waktu awal kita sudah bahas di Instagram itu mengenai relationship. Wah, itu penting banget ternyata ya, kalau kita berinteraksi dengan customer itu penting banget ya, menjalin atau menumbuhkan atau membangun relationship itu penting banget. Karena yaitu tadi, biar customer-nya itu betah sama kita.
gitu. Dan kita juga nggak usah susah-susah untuk mencari pelanggan yang baru, tapi ternyata pelanggan yang lama juga pun itu tuh harus banget dijaga. Biar gimana caranya biar betah. Nah, kemarin sudah dibahas tuh di Instagram. Lalu pertemuan kedua, series kedua itu kita sudah bahas di Facebook gitu. Di Facebook itu mengenai mengulas tentang pentingnya database. Nah, sekarang malam hari ini kita mau mengulas lanjutannya, yaitu dengan tema kunci merebut hati pelanggan. Merebut hati pelanggan aja ada kuncinya ya. Apakah itu kuncinya? Apakah pakai kunci Inggris gitu atau obeng gitu apa ya polanya? Nah, sudah ditulis itu tema untuk malam hari ini yaitu kunci merebut hati pelanggan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu di sini ke teman-teman yang sudah hadir ada nih mohon maaf nih ini saya panggil Mas, Bapak, Mbak atau siapa nih ada OKSS. Boleh dong minta di komennya biar saya ikrip gitu ya, kenal gitu. Insya Allah kalau di jalan ketemu kan siapa tahu ya. Terus ada Pak Muljono juga. Ini mau tanya nih teman-teman di sini kegiatannya atau kesibukannya tuh apa ya? Usahanya apa kalau boleh tahu? Oh, ada Mas Agung Sundava. Waduh, Mas Agung Sundava. Salam kenal ya Mas Agung. Orang mana nih? Orang Sunda ya Mas ya? Oke, ada siapa lagi nih? Kalau boleh tahu teman-teman ini apa nih kesibukannya? Usahanya apa? Kalau Mbak Haura distributor pangan organik ini tentang pangan organiknya jenisnya apa nih? Boleh ditulis di komen ya. Oke, jadi hari ini atau malam hari ini kita mau mencari atau berguru ya sama Pak Bapak siapa? Ayo, padahal saya tuh kejutan mau manggilnya ya. Mau membahas tentang kunci merebut hati pelanggan di mana itu kita pengen tahu kuncinya tuh apa, terus juga apa sih yang harus dilakukan, hal penting apa yang harus kita pahami gitu biar kita juga bisa menerapkan hubungannya dengan si customer kita gitu. Dan ternyata itu CRM itu penting banget ya, super duper penting ya. Kalau gitu kita langsung aja ya teman-teman, sudah siap untuk panggil guest star kita pada malam hari ini? Tiada lain tidak bukan, beliau adalah Bapak Joko Ristono. Kasih tepuk tangan dulu. Masya Allah. Selamat malam Pak Joko. Halo, selamat malam. Wow, rame sekali sepertinya. Insya Allah ramai nih ada Mbak Ratna Mustika. Wah, Kudus hadir katanya ada. Wow. Mbak Ella Laila. Waalaikumsalam Mbak Laila. Wah, boleh dong kita minta aktif ya Pak ya. Dari mana, kota mana, terus kesibukannya apa boleh. Karena kita tuh pengen banget sapa-sapa teman-teman. Gimana Pak? Bogor hujan deras nggak nih Pak? Mudah-mudahan ya hujan ya Pak. Hari ketiga hujan ini. Hari ketiga hujan, oke. Hujan terus. Hujan terus. Mudah-mudahan sehat semuanya meskipun hujan ya. Dan insya Allah pertemuan malam hari ini dilancarkan ya Pak ya. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya, insya Allah. Ini ada Mbak Zamrona Zam dan Pasar hadir. Wah Mbak, salam kenal. Di Bali jam berapa nih? Tambah 1 jam saja Mbak. Oh tambah 1 jam. Oke. Iya. Saya semenjak lockdown itu tiba-tiba saya lupa gitu Pak. Jadi melambat ya. Melambat gitu ya. Terus wawasan
ininya udah menurun Pak, kurang piknik kayaknya ya. Oke Pak, Insya Allah nih hari ini adalah live kita yang ketiga di mana membahas tentang CRM ya, CRM series yaitu mengenai Ya, kunci merebut hati pelanggan gitu. live Itu kita udah bakal rutin ya. Insya Allah dan Insya teman-teman yang lainnya Allah. juga pasti pasti menunggu karena sepenting apa sih CRM itu gitu. Bahkan ada yang mungkin baru denger apa sih CRM gitu. Padahal mungkin sudah melakukan hal-hal yang dipelajarin atau hal pentingnya di dalam CRM tapi tidak menyadari bahwa itu adalah bagian CRM. Nah, kita nggak mungkin ada ya sebagian teman-teman kita seperti itu. Nah, sekarang kita mau membahas tentang kunci merebut hati pelanggan. Mungkin Pak untuk di Iya. awal nih biar eh, Itu biar ada yang hot komen gitu ya, wajahnya terus Pak Joko juga makin buletan gitu. Siapa itu? oke oke. Siapa nih? Iya. Mbak Maulana Hubis. Yes, ya. Itu bisa laki-laki, bisa perempuan itu. Iya, makanya saya juga ini mohon maaf nih kalau misalnya saya nggak manggil Mbak atau Mas gitu ya. Oke Pak Joko, mungkin untuk mengawalinya mangga saya persilakan untuk Pak Joko memperkenalkan diri dan PDKT untuk kita semua dan tanya-tanya mungkin sapa-sapa ke yang lainnya, mangga Pak. Oke. Terima kasih Teh Uni. Oh, sepertinya Teh Uni lampunya bagus nih dari depan jadi kelihatan cerah. Luar biasa. Ini cuma pakai air wudhu Pak. Oh iya iya. Iya. Bohong. Oke, baik teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat malam yang dari Denpasar, dari mana lagi? Dari Bandung, dari Jakarta, dari Bogor. Banyak. Dari Bogor. Dari mana lagi nih? Oke, dan beberapa yang saya kenal ini rata-rata pengusaha ya. Oh, mantap. Ya, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat saya, tadi sudah dikenalkan belum ya? Nama saya Joko Ristono. Oh, ada tulisan Joko Ristono. Iya. Untung cuma nama saja ya, statusnya nggak ada. Nama Joko Ristono. Dan kegiatan sehari-hari ya ngajar. Kita sharing sebagai trainer dan konsultan untuk CRM, Customer Relationship Management. Nah, ini adalah live yang ketiga dan nanti akan insya Allah akan rutin sehingga kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang harapannya nanti bermanfaat untuk bisnis teman-teman semuanya. Gitu. Aktivitas saya tadi sudah ya, aktivitasnya sebagai trainer, konsultan untuk CRM dan sesekali juga kelas untuk motivasional seperti Ikigai. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar istilah Ikigai? Kayaknya di belakang saya banyak nih buku Ikigai. Tuh. Oh, ada Ikigai. Tuh. Nah, Ikigai. Teman-teman yang penasaran dengan Ikigai ini boleh kawan-kawan kita sharing Ikigai ya. Jadi CRM terus Ikigai gitu. Gitu. Oke, teman-teman. Selain trainer dan konsultan CRM, saya juga menulis beberapa buku aktif ya, dan kemudian ini beberapa buku di belakang ini tulisan saya sendiri ada. Kemudian tahun ini insya Allah masih menyelesaikan 3 buah buku, baik buku sendiri maupun buku orderan. Rasanya gitu ya, Teuni ya, jangan lama-lama kenalannya. Nanti kan katanya tak kenal maka tak sayang, kalau kenalannya kebanyakan nanti terlalu sayang, bahaya. Oke. Gitu. Tapi nggak apa-apa Pak. Semakin memperkenalkan diri kan jadinya semakin ingat nanti Pak. Oke, baik. Oke, Pak, ngomong-ngomong soal kunci merebut hati pelanggan, itu apa saja sih yang menjadi kunci gitu ya, biar pelanggan itu benar-benar terebut gitu hatinya gitu, Pak. Iya. Oke. Jadi sebenarnya biasanya kalau satu gembok itu kuncinya satu. Jadi ya satu permasalahan itu kuncinya satu, nggak banyak-banyak. Jadi
Termasuk kalau misalnya kunci untuk merebut hati pelanggan itu ya kuncinya satu. Ada satu kalimat yang sebenarnya harusnya pelanggan teman-teman itu mengucapkannya. Kamu sungguh mengerti saya. Nah, itu kata kuncinya. Bayangkan kalau misalnya ada pelanggan, kemudian kita berkomunikasi dengan dia, memberi perhatian dengan dia, memberikan produk, memberikan layanan gitu. Dalam hati pelanggan akan bilang, kamu sungguh mengerti saya. Nah, itu berarti kita sudah merebut hatinya. Nah, itu yang malam hari ini kita bahas. Salah satu upaya yang teman-teman nanti bisa lakukan, apapun bisnisnya, upaya yang teman-teman lakukan adalah merebut hati pelanggan itu adalah dengan cara kita membangun hubungan dengan mereka. Nah, nanti pertanyaan berikutnya, emang bagaimana cara membangun hubungan dengan pelanggan? Nah, itu nanti pertanyaan selanjutnya, membangun hubungan. Ya kalau misalnya teman-teman, Bu Zamrona itu setahu saya bisnis kosmetik. Ya, tadi ada yang punya kafe, Bu Mustika itu punya kafe. Nah, maka untuk membuat pelanggan itu jatuh hati, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu adalah membangun relationship dengan mereka. Nah, tadi membangun relationship caranya bagaimana? Dengan cara melakukan interaksi. Begitu. Nah, nanti kita bahas di obrolan-obrolan selanjutnya. Harusnya nanti obrolannya santai saja, jadi teman-teman bisa langsung chat di kolom chat, langsung ditanyakan saja. Caranya bagaimana? Kalau saya bisnis ini bagaimana? Boleh langsung diketik di kolom chat sehingga nanti kita langsung bahas. Begitu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang lain kalau mau ada yang mau ditanyain, tadi betul seperti kata Pak Joko, boleh langsung saja ditulis di kolom komentarnya. Gitu ya, biar nanti kita sama-sama baca ya, Pak ya. Iya. Oke. Oke, berarti tadi itu salah satu kuncinya yang menjadi pembahasannya adalah gimana sekarang caranya. Caranya untuk melakukan itu. relationship. Iya. Cara untuk membangun relationship itu gimana gitu. Terus hal yang terpenting itu sebetulnya apa sih Pak untuk membangun hubungan atau relationship itu? Oke, teman-teman. Jadi karena ini kita live di YouTube, jadi sepertinya kita bisa sharing file gitu juga ya. Jadi supaya ada nggak ngelihat wajah Teh Huni terus, nggak ngelihat wajah saya terus, nanti bisa ditampilkan gambar gitu ya di namanya juga di YouTube gitu. Tapi begini teman-teman, jadi malam ini hari ini ada dua hal yang menarik yang nanti teman-teman akan dapatkan menjadi insight buat teman-teman semuanya. Ada dua hal yang menarik untuk dibahas di malam hari ini, yaitu relationship dan database gitu ya. Apa hubungannya relationship dan database? Tapi sebelumnya kita sepakat dulu bahwa bisnis teman-teman, apapun bisnisnya itu sangat tergantung dari berapa jumlah pelanggan loyal yang dimiliki. Ini ya kata kunci pertama. Apapun bisnis teman-teman, rumah makan, bisnis restoran, bisnis kosmetik, bisnis jualan ini hijab, apapun bisnisnya tergantung dari berapa jumlah pelanggan dari teman-teman yang miliki. Itu pertama kita sepakati dulu. Nah, syukur-syukur pelanggan yang kita miliki itu adalah pelanggan loyal. Itu pertama. Yang kedua, ada satu strategi yang secara serial kita bahas di dalam live kita ini, yaitu strategi untuk menciptakan pelanggan itu menjadi loyal. Tadi di depan Teh Huni sudah sebutkan, strateginya adalah strategi Customer Relationship Management, atau kita singkat dengan CRM. Nah, strategi Customer Relationship Management, ini kata kuncinya di kata R itu ya, bagaimana kita memanage hubungan dengan pelanggan. Banyak contoh kasus dari klien-klien yang kita bantu selama ini, sukses memiliki pelanggan loyal. Nanti ada beberapa contoh kasus yang kita bahas sebagai contoh. Itu sukses memiliki banyak pelanggan loyal karena menjalankan strategi Customer Relationship Management. Kata kuncinya adalah R, memanage hubungan dengan pelanggan. Kita sepakat itu dulu. Satu, bisnis sangat tergantung dari berapa banyak pelanggan yang dimiliki. Nah, syukur-syukur pelanggan yang dimiliki adalah pelanggan loyal. Strategi yang penting untuk menciptakan pelanggan loyal itu strategi G2-nya, strategi yang sudah terbukti itu adalah strategi Customer Relationship Management. Nah,
di dalam customer relationship management, teman-teman, ada satu yang kita sebut sebagai tulang punggung. Jadi kalau misalnya tubuh manusia itu bisa berdiri kokoh, bisa kuat, itu karena ada tulang. Tulangnya tulang punggung lagi. Ya, kita duduk, kita berdiri itu tulang punggung. Nah, strategi CRM itu sangat tergantung dari seberapa baik database yang nanti kita miliki, gitu ya. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Oke. Entire screen. Oke, sebentar ya. PowerPoint. Nah, oke, sudah keluar gambarnya. Ya, Teoni sudah kelihatan gambarnya? Yes. Nah, ini teman-teman. Kalau tadi di depan Teoni menanyakan apa kata kuncinya, kata kunci untuk agar pelanggan itu menjadi loyal. Tadi kita pertama sepakat ya teman-teman bahwa bisnis kita sangat ditentukan oleh berapa jumlah pelanggan loyal yang kita miliki. Nah, untuk membuat pelanggan loyal, ada 3 ini. Yang malam hari ini kita bahas adalah relationship. Itu ada value, ada brand, ada relationship. Dan malam hari ini kita akan bahas relationship. Nah, tadi sedikit sudah kita bahas sekilas bahwa relationship itu, nih, relationship itu akan menghasilkan apa? Loyalitas. Itu. Nah, sementara relationship baru akan terjadi kalau teman-teman melakukan kegiatan interaksi. Sekarang saya tanya kepada teman-teman yang punya banyak pelanggan, yang punya pelanggan sekarang melakukan interaksi nggak dengan para pelanggannya? Gitu ya, melakukan kegiatan telepon, melakukan kegiatan WhatsApp, melakukan kegiatan gathering, melakukan kegiatan visit, dan seterusnya. Itu interaksi. Dan teman-teman baru akan bisa melakukan interaksi kalau teman-teman memiliki informasi tentang si customer itu. Nah, itulah mengapa judul dari pembahasan kita malam hari ini, merebut hati pelanggan, itu adalah dengan cara melakukan kegiatan interaksi untuk membangun relationship. Nah, sampai di sini, jadi kunci merebut hati pelanggan itu adalah ketika teman-teman bisa membangun relationship. Nah, relationship itu terjadi karena adanya interaksi. Pertanyaannya adalah, interaksi yang seperti apa? Nah, sebentar ya, saya tunjukkan. Kita lompat sedikit. Oke, lompat sedikit. Oh, lompatnya banyak ternyata. Nah, kita lompat di slide ini dulu ya, teman-teman. Kita lompat di slide ini. Interaksi tadi kan penting nih, bahwa loyal terjadi karena ada relationship, gitu. Nah, relationship terjadi karena interaksi. Interaksi terjadi karena kita punya informasi atau data. Nah, interaksi di kolom I ini, itu ada 5 aspek nih. Nah, 5 aspek ini. Misalnya si Mas Oki, bisnis pisang goreng madu. Punya pelanggan jumlahnya 1000. Agar pelanggan itu jadi langganan beli pisang goreng madunya Mas Oki, kemudian bahkan nanti loyal merekomendasikan kepada, oh kamu kalau beli pisang madu, itu di Mas Oki aja, pisangnya legit, manisnya pakai madu, nggak pakai gula, dan seterusnya. Nah, maka untuk membuat pelanggannya Mas Oki tadi menjadi loyal, maka Mas Oki akan melakukan kegiatan interaksi supaya hubungannya terjalin dengan baik. Kalau hubungannya terjalin dengan baik, maka hasilnya adalah mereka menjadi pelanggan setia. Nah, pada saat interaksi, nanti ada 5 aspek nih. Dari 1000 pelanggannya Mas Oki, siapa yang dihubungi? Apakah 1000-1000-nya, apakah 100, apakah 200, ataukah 300 pelanggan? Kemudian, pada saat menghubungi, ngobrolin apa? Ngasih tahu bahwa sekarang ada varian baru, pisang madu coklat, misalnya. Atau memberikan ucapan ulang tahun. Nah, itu namanya isi kontak. Jadi interaksi itu ada 5 aspek ini. Ini salah satu cara untuk merebut hati pelanggan, maka melakukan interaksi ini.
Apa isi kontak? Jadi Mas Oki, timnya itu menghubungi pelanggan. Tadi siapa yang dikontak, kemudian isi kontaknya apa? Isi kontak itu, kalau di pembahasan lain, tujuannya ada 4. Tujuannya untuk memberi perhatian, yaitu relationship. Tujuannya untuk jualan, yaitu selling, retention. Tujuannya untuk pelanggan yang sudah lama tidak beli agar aktif lagi, itu recovery. Tujuannya untuk mengajak pelanggan itu merekomendasikan kepada pelanggan lain, itu namanya referral. Nah, isi kontaknya apa? Apakah hanya ucapan ulang tahun atau terima kasih sudah belanja? Kemudian menggunakan channel apa? Nah, tadi misalnya Mas Oki ini sudah sepakat, bulan ini kita akan melakukan komunikasi kepada 1.000 pelanggan. Ada yang ditelepon, channel ini ya, berarti ada yang di visit, ada yang ditelepon, ada yang di SMS, ada yang di WA, ada yang diundang di event. Misalnya sedang ada event pameran di Mas Oki ini di Bogor. Misalnya pisang goreng madunya sedang ada pameran di pelataran Botani. Nah, maka pelanggan-pelanggan yang 1.000 tadi diundang tuh di event pameran, karena yang datang di pameran nanti beli 2 gratis 1 misalnya. Jadi menggunakan channel apa? Apakah kunjungan, telepon, SMS, WA, sosial media, dan seterusnya. Kemudian yang melakukan siapa? Apakah Mas Oki sendiri? Gak apa-apa ya Mas Oki, ini masih dipakai contoh ya, ini sampai selesai. Kemudian apakah staffnya? Apakah top management? Apakah staff sales? Apakah staff customer care? Dan seterusnya. Jadi siapa yang melakukan? Nah, kemudian di interaksi yang kelima, teman-teman, adalah kapan melakukan waktu kontak. Apakah sebulan sekali? Apakah seminggu sekali? Apakah waktu kontaknya pagi, siang, sore, malam? Nah, itu di-manage dalam manajemen kontak. Gitu. Oke, sampai di sini. Sampai di sini, silakan teman-teman. Boleh bertanya, boleh kita diskusi gitu ya. Jadi kita malam ini tadi sampai yang tadi kita sudah membahas bahwa loyal itu disebabkan karena 3 faktor. Salah satu faktor utamanya yaitu hubungan baik. Hubungan baik itu baru akan terjadi kalau teman-teman melakukan interaksi. Interaksi. Bu Zamrona, customer-nya banyak sekali. Baik customer B2C maupun B2B. Customer-nya klinik, customer-nya user pemakai langsung gitu ya, end user. Maka melakukan interaksi terhadap itu. Kemudian untuk bisa melakukan interaksi, maka Bu Zamrona punya datanya. Oh, ada customer ini sudah 6 bulan tidak belanja, customer ini ulang tahun, customer ini waktunya facial, customer ini kemarin menyampaikan keluhan. Jadi informasi tentang pelanggan. Nah, itu tadi penjelasannya ya mengenai pentingnya relationship. Nah, Ya. kalau sekarang nih sudah kembali. Tadi kan biar terfokuskan ya antara slide Bapak dan juga Bapak biar enak gitu. Saya nggak annoying jadinya. Jadi lebih baik saya keluar dulu ya dari tadi kita sudah membahas merebut hati pelanggan itu ada 3 faktor. Nah, faktornya berupa value, brand, dan relationship. Nah, tadi khususnya kita membahas relationship. Kalau misalnya ada yang pertanyaan, value itu apa? Value itu misalnya harga, kualitas produk, warna, desain, kenyamanan tempat, beli 1 gratis 1, program poin, itu namanya value. Nah, itu yang membuat pelanggan jatuh hati. Kadang-kadang ada pelanggan jatuh hati karena harganya murah. Ada pelanggan jatuh hati karena desainnya bagus. Ya misalnya nih kerudung yang sekarang dipakai Teh Uni, jangan-jangan Teh Uni beli kerudung itu karena warnanya ngejreng, warnanya biru, birunya nggak norak gitu. Jadi jatuh hatinya karena warna, jatuh hatinya karena desain. Kalau rumah makan biasanya jatuh hatinya karena makanannya enak. Itu value semuanya ya, kita masih bicara value. Atau misalnya tempatnya nyaman, musik yang diputer dangdut gitu ya. Misalnya Teh Uni sukanya dangdut, jadi begitu masuk rumah makan, yang musiknya dangdut, itu jadi nyaman. Nah, itu value-nya karena musik dangdut tadi. Kalau Teh Uni dangdut atau apa ya? Dangdut ya? Oh, kalau saya semua genre, Pak.
Masuk. Nah, itu tadi value. Jadi value, brand, dan relationship. Nah, malam hari ini kita bahas relationship ya. Karena kalau value, Teh Uni teman-teman itu mudah sekali ditiru. Tadi Mas Oki, pisang goreng, madu. Kompetitor nanti akan ikut-ikutan Mas Oki, pisang goreng, madu, ditambahin coklat. Nah, Mas Oki jual harga 10.000 3. Kompetitor nggak mau kalah. Pisang goreng madu yang sama, kompetitor jual 10.000 4, lebih murah. Pindah nggak? Kalau yang custom yang dicari ada value tentang harga, value yang dicari adalah harga murah, maka pindah. Nah, itu value itu mudah sekali ditiru oleh kompetitor. Kalau relationship nggak bisa, nggak mudah ditiru maksudnya. Maka malam hari ini khusus kita membahas relationship untuk membuat pelanggan jatuh hati. Begitu. Oh, kalau gitu untuk bisa nggak sih Pak kalau kita panggil CRM ini adalah relationship? Yes. Nah, kalau diterjemahkan kan CRM itu artinya Customer Relationship Management. Ya. Jadi mengatur hubungan pelanggan. Gitu. Mengatur hubungan pelanggan. Saking semangatnya headphone saya kesenggol jatuh. Oke, kalau gitu untuk adakah apa namanya ya kayak tahapan gitu ya untuk mengidentifikasi pelanggan itu ada nggak sih Pak? Ya, tahapan-tahapannya untuk kita mengenali si pelanggan itu tahapannya gimana tuh? Ya. Sip. Jadi gini, sebelum masuk ke pertanyaan Teh Uni tadi, jadi contoh nih, kalau misalnya Mbak Laila misalnya ngobrol nih dengan orang lain, misalnya ngobrol dengan Teh Uni. Kemudian Teh Uni itu ngobrolnya adalah nanya terus nih tentang Ibu Laila. Ibu Laila bagus ya rambutnya, Ibu Laila keluarganya gimana? Katanya anaknya kuliah di Jepang. Jadi sepanjang obrolan itu yang diobrolin adalah tentang Bu Laila. Kira-kira Bu Laila seneng atau seneng banget? Seneng banget. Jadi ini salah satu rahasia ya teman-teman. Bahan obrolan yang paling menarik itu adalah obrolan tentang dirinya. Nah, kalau misalnya Teh Uni itu sebagai penjual, Ibu Laila itu sebagai customer, Teh Uni ngobrolnya tentang Ibu Laila semuanya, makanya Mbak Laila enak ngobrol sama Teh Uni, aku seneng gitu. Karena semua tentang Ibu Laila yang jadi bahan obrolan. Nah, sekarang kembali ke teman-teman. Teman-teman punya informasi sebaik apa tentang customer-nya? Loh, kalau misalnya teman-teman nggak punya informasi tentang customer, mau ngobrolin tentang ulang tahunnya, nggak punya informasinya. Mau ngobrolin tentang hobinya, nggak tahu hobinya apa. Mau ngobrolin tentang kota tempat tinggalnya, nggak tahu tempat tinggalnya. Akhirnya apa? Teman-teman terjebak dengan ngobrolin, Bu, sekarang kita punya produk ini produk dari Jepang. Di Jepang semua artis pakai ini. Customer apa pertanyaannya? Emang gue pikirin? Itu maka kunci merebut hati pelanggan, seperti tadi contoh kasus adalah Teh Uni ngobrol dengan Ibu Laila, bahan obrolannya adalah tentang Ibu Laila. Jangan sampai Teh Uni sebagai penjual, Teh Uni sebagai yang punya produk, ngobrol dengan customer, obrolannya tentang produk, ngobrolnya tentang si customer. Punya keluhan apa? Kalau misalnya Teh Uni ini, misalnya produknya adalah pelembab untuk kulit, maka kita ngobrol tentang kecantikan kulitnya si Bu Laila tadi, tentang udara di tempat tinggal Ibu Laila, tentang keluarganya dan seterusnya. Nah, bahan obrolan, maka begitu ngobrolnya Teh Uni dengan Bu Laila tadi, bahan obrolannya adalah tentang Bu Laila, maka ending dari obrolan itu adalah ya customer akan seneng. Bu Laila akan seneng dengan Teh Uni. Gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya Teh Uni itu akan kita jawab di dalam slide ini. Jadi tahapan-tahapan
ini sedikit teoritis, tapi saya akan coba jelaskan dengan cara yang aplikatif. Ini ya, saya tunjukkan slide ini sebentar ya. Sambil teman-teman kalau misalnya mau ambil kopi, seduh kopi, ambil cemilan, gitu. Nih, saya share screen. Share. Yes. Oke, sudah keluar gambarnya? Ya. Oke, teman-teman sudah kelihatan gambarnya? Jadi ini tadi yang ditanyakan Teh Uni, jadi bagaimana membuat bukan itu, salah ya, ini maaf, file yang Anda sharing salah. Ya, ini maaf ya, filenya salah ya. Ya. Yes, sudah kelihatan teman-teman? Sudah ya, Teh Uni? Udah bisa kelihatan? Yes. Nah, ini menjawab tadi pertanyaan Teh Uni. Jadi, ya prolog yang tadi kita bahas di depan tadi, ujung dari kegiatan ini ada 4 langkah ya. Ini kalau misalnya kita lihat ini ada 4 langkah teman-teman. Saya suka sekali dengan gambar ini. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah keempat. Nah, dalam memanage hubungan dengan pelanggan, ini relationship. Jadi, teman-teman, langkahnya ada 4 ini. Nah, ini slide yang sangat penting. Jadi, teman-teman punya data pelanggan, kemudian datanya teman-teman analisa. Ada customer kelas A, ada customer kelas B, ada customer kelas C gitu ya. Kemudian ada customer yang sudah jadi pelanggan lama, ada yang bakal pelanggan baru, kemudian customer yang pakai 1 produk, beli 2 produk, dan seterusnya. Ini teman-teman melakukannya di kotak kedua ini. Kemudian langkah yang ketiga, teman-teman akan menyusun benefit. Nah, tadi kan di depan kita sudah bahas nih mengenai benefit. Jadi mau kasih harga murah, kasih diskon, mau kasih makanan yang menunya bervariatif, mau menonjolkan desain produk, menonjolkan kualitas produk, ini value. Nah, nanti teman-teman akan membuat namanya program loyalty. Nah, semua langkah ini, langkah 1 sampai 4 ini adalah langkah bagaimana teman-teman membina hubungan dengan pelanggan. Maka tadi, kalau misalnya teman-teman tidak memiliki datanya, kemudian bagaimana kita melakukan interaksi dengan benar. Maka nomor 1 kita adalah punya data. Nah, setelah punya data, akhirnya kita punya banyak informasi tentang, oh hari ini ada 10 customer ulang tahun, yuk kita ucapin ulang tahun. Hari ini kemarin ada 10 customer yang menyampaikan keluhan, yuk hari ini kita selesaikan keluhan itu. Hari ini ada customer yang tanya tentang manfaat dari bagaimana merawat kulit, yuk kita follow up untuk follow up itu. Jadi kita melakukan analisa ini. Ada customer kelas A, kelas B, kelas C, ada yang belanjanya banyak, belanjanya sedikit, dan seterusnya. Maka setelah teman-teman memiliki profil masing-masing customer, teman-teman mulai menyusun benefit atau value. Nah, setelah itu baru nanti teman-teman akan menggunakan itu dalam loyalty program. Misalnya periode Januari sampai Maret kita ada loyalty program yaitu beli 1 gratis 1. Periode Januari sampai Maret kita ada program
Trade in, produk lama boleh ditukar dengan produk baru dan nilai seharga sekian ratus ribu. Jadi bisa ditukar, itu program trade in. Atau misalnya selama program Januari sampai Maret, kita ada program kelas edukasi kesehatan. Itu semuanya namanya loyalty program. Itu ya, ini tahapan-tahapan yang tadi Teh Uni tanyakan. Intinya teman-teman dalam proses jualan ataupun akhirnya pelanggan itu menjadi loyal, itu tahapannya ada 4 ini. Nah, tahapannya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Apapun bisnisnya, tahapannya selalu ada 4 ini. Nanti bisa kita detailkan menjadi 7 tahapan. Nah, semua proses ini, baik proses identifikasi, proses akuisisi itu pelanggan beli pertama kali. Proses retensi ataupun pengembangan. Retensi itu tadinya beli 100.000, tetap dipertahankan, tetap beli 100.000. Nah, itu namanya retensi. Kemudian kalau tadinya beli 100.000, kemudian kita follow up, akhirnya beli jadi 200.000, itu namanya pengembangan customer. Tadinya beli 1 jenis produk, akhirnya beli 2 jenis produk, itu namanya pengembangan. Jadi tahapan pelanggan teman-teman, kalau tadi Mas Oki misalnya punya 1.000 pelanggan, nah yang masih dalam tahap akuisisi berapa? Yang baru beli pertama kali, ini misalnya ada 700 orang. Yang sudah kita pertahankan, Mas Oki tadi dari 1.000, yang sudah beli lagi, itu berapa orang? Oh, ada 200. Kemudian yang sudah menjadi pelanggan loyal, itu berapa? 100. Jadi 1.000 pelanggan itu, yang 700 adalah baru beli pertama kali, yang 200 adalah beli berkali-kali produk yang sama. Pokoknya setiap seminggu sekali beli 30.000, 30.000, 30.000. Itu berarti repeater namanya. Kemudian ada 100 orang yang sudah menjadi loyal. Ada varian baru beli, kemudian merekomendasikan kepada orang lain gitu. Nah, ini jadi pelanggannya Mas Oki 1.000 itu bisa dipilah-pilah. Ada yang ada dalam tahapan akuisisi, ada tahapan retensi, ada tahapan loyal. Nah, kemudian semua masyarakat Bogor di lingkungannya Mas Oki, misalnya jumlah lebih dari 5.000 orang, nah ini namanya prospek. Ya, yang harusnya dia bisa beli pisang goreng madu juga. Nah, proses 1, proses 2, proses 3 ini akan maksimal ketika teman-teman relationship dengan mereka itu baik. Contoh ya, contoh, kalau misalnya tadi Mas Oki melakukan kegiatan penjualan kepada 500 orang yang kenal dengan baik, dibandingkan kepada 500 orang baru, kira-kira lebih sukses yang mana? 500 yang punya hubungan baik. Maka relationship itu penting supaya closing rate kita tinggi. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya 4 tahapan tadi, teman-teman, kita detailkan, itu jadinya ada 7 tahapan ini. Jadi tahapan 1, identifikasi ini berarti tahapan 1, suspek, prospek ini masih tahapan 1, first buyer itu berarti initial customer itu tahapan acquisition, tahapan 2, retensi ini berarti tahapan 3. Nah, loyal customer, kemudian advokat, kemudian jadi mitra, ini adalah tahapan 4 yang disebut kita pengembangan customer. Nah, itu Teh Uni tadi jawaban untuk pertanyaan mengenai tahapan tadi. Teh Uni, kita punya waktu sampai jam berapa ya? Sebetulnya sampai jam itu dia Pak, tahan. Itulah ya jagonya Pak Jok itu selalu bikin nyaman gitu ya, sehingga kita lupa sama waktu batas kita ya. Ini Pak, kita ada pertanyaan dari, ada 2 sih saya lihat, ada dari Trinity Tan dan satu dari Oki S nih. Ini nggak tahu nih, mohon maaf nih, ini ada Mbak atau Emas ya gitu. Mas Oki itu. Itu yang dari contoh dari tadi itu namanya Oki, Mas Oki. Laki-laki. Laki-laki ya.
Kalau ini dari Trinity Tan ini bertanya katanya, Pak ada teman saya dulunya akrab, tapi semenjak tahu saya jualan, kalau saya chat gitu jawabannya cuma singkat-singkat aja, nggak Ya, nanya balik gimana katanya. Nggak nanya balik gimana ya Pak cara membangun interaksi. Interaksi kan ya, harus dua arah ya. Nah, ya, ya. Oke, hmm, jawab. Itu pertanyaan dari Trinity Tan. Trinity Tan, ya. Oke, saya carikan tempat buat coret ya. Nah, oke. Ibu Trinity. Jadi menjawab pertanyaan tadi, relationship, saya tunjukkan slide-nya aja. Relationship itu kita interaksi dengan pelanggan, tujuannya itu selalu ada 4 jenis tujuan. Ada berapa? Ada 4. Nah, maka ini nih di kotak nomor 2 nih. Jadi pada saat Ibu Trinity melakukan kontak dengan pelanggan, tadi kan ada 5 aspek nih. Siapa yang dikontak? Ternyata itu teman yang dulunya teman akrab gitu ya. Itu berarti siapa yang dikontak. Kemudian yang kedua, isi kontaknya apa? Ternyata isi kontaknya, apapun isi kontaknya ternyata jawabnya dengan cara singkat-singkat. Nanti saya jelaskan. Kemudian menggunakan channel apa? Nah, channel ini menjadi pilihan. Apakah menggunakan WA, menggunakan telepon? Ya, kalau misalnya jawabnya singkat-singkat berarti menggunakan WA itu. Oke, iya, sip, oke deh, ya itu singkat-singkat. Kita ketiknya panjang, lebar dijawabnya oke. Nah, itu yang punya teman seperti itu semangat ya, semangat. Kemudian yang melakukan siapa? Berarti yang melakukan Ibu Trinity kepada temannya tadi. Waktunya kontak kapan? Apakah seminggu sekali, sehari sekali, sebulan sekali, dan seterusnya. Tadi pertanyaannya, semenjak saya jualan, kalau chat jawabnya singkat-singkat. Itu manusiawi. Maka yang perlu kita lakukan dalam kita sebagai jual berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggan, itu jenis komunikasinya itu garis besar ada 2, yaitu yang tujuannya adalah untuk relationship. Bayangkan kalau kita komunikasinya itu tujuannya adalah untuk mengucapkan ulang tahun, atau misalnya menanyakan kabar, mengucapkan selamat ya anaknya sudah lulus SMA, selamat ya atas pernikahan adiknya, selamat ya sudah sembuh dari sakit. Itu komunikasi-komunikasi yang sifatnya relationship. Nah, ini nomor 1. Nah, komunikasi yang kedua, interaksi yang kedua itu adalah interaksi-interaksi yang tujuannya adalah untuk selling. Maka kalau misalnya kita dikenal sebagai orang yang kalau komunikasi pasti selling, komunikasi lagi pasti nawarin produk, komunikasi lagi info produk, komunikasi lagi nanya kamu butuh produk ini enggak, itu akan mengakibatkan orang itu resisten. Nah, menjawab pertanyaan tadi, maka antara relationship dengan selling itu harus imbang. Syukur-syukur relationship-nya lebih banyak dibandingkan kita selling. Itu, maka Ibu Trinity sama. Kalau misalnya saya nih punya teman baik, tapi akhir-akhir ini atau misalnya 6 bulan terakhir, kalau dia nyari saya, pasti akan nawarin polis. Kalau dia nyari saya, Jok, lu nggak nambah polis. Lama-lama saya akan resisten. Bayangkan kalau misalnya kita ada acara gathering ketemu teman-teman lagi kapan? Jok, anak sekolah di mana? Jok, yang anakmu yang nomor 2 udah SMA ya? Itu relationship. Nah, ketika kita tidak ada kegiatan atau interaksi yang sifatnya relationship, isi kontak ya. Kalau isi kontaknya kita ada selling, info produk, promo produk, manfaat produk,
lagi ada promo di bulan ini, beli satu gratis satu, lama-lama resisten. Jadi menurut saya jawaban untuk Ibu Trinity itu. Kadang-kadang ada customer yang tidak suka menggunakan WA, makanya nomor 3 kita ada pilihan, mau pakai channel apa? Kalau misalnya, yuk kita ketemuan ngopi yuk, kira-kira kalau diajak ngopi, nanti jawabnya singkat-singkat nggak? Enggak. Orang kita lagi ngopi, ngobrol kok, itu. Maka berarti channelnya apa? Langsung, itu kunjungan. Lewat telepon nih, selama waktunya pas, isinya juga bukan isinya tentang jualan, maka bisa jadi menggunakan telepon jadi pilihan. Itu jawaban untuk Ibu Trinity. Kita lanjutkan. Kalau masih ada yang ditanyakan, Bu Trinity boleh ketik di chat lagi ya. Nah, Mas Oki SS, saya pernah coba pakai aplikasi Bulk WA Sender yang open source untuk mengirimkan WA secara massal. Apakah ada ketentuan legalitasnya? Apakah ada alternatif alat komunikasi yang lain? Nah, untuk Mas Oki, saya tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawab itu legal atau tidak ya. Kalau saya lebih ke pilihan channel. Jadi Mas Oki bisa pakai WA, bisa pakai telepon, bisa pakai visit, bisa dengan cara membuat event. Itu adalah channel ketika Mas Oki ingin berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, apakah WA itu termasuk ada ketentuan legalitasnya atau tidak? Saya tidak paham. Maksudnya tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu. Kemudian kalau yang kita kontak itu adalah customer kita, customer yang sudah ada dalam database kita, maka ya kita mau menggunakan channel apapun, baik menggunakan telepon, WA, SMS, itu sah-sah saja. Nanti lama-lama nih, kalau misalnya Mas Oki itu tadi punya 100 customer, begitu pertama kali kita kontak dia, oh ada 50 yang nggak mau ditelepon, ada 50 yang mau ditelepon. 50 yang mau ditelepon maunya hari Sabtu, yang 25. Yang 25 lagi maunya hari kerja. Kemudian yang berapa lagi maunya pas jam istirahat. Lama-lama tahu. Kemudian yang 50 nggak mau pakai telepon, ternyata dia maunya pakai WA saja. Jangan telepon. Gitu ya. Kalaupun mau telepon, WA dulu ya. Nah, lama-lama kita tahu. Dulu pada saat pertama kali saya jualan obat, ada dokter yang cuma mau dikunjungi hari Rabu. Ada dokter yang cuma mau dikunjungi hari Jumat. Ada dokter yang mau dikunjunginya jam 11 malam setelah selesai praktek. Ada dokter yang cuma mau dikunjunginya di rumah sakit. Ada dokter yang tidak mau dikunjungi di rumah sakit, tapi maunya di tempat prakteknya. Nah, ini lama-lama kita tahu customer itu maunya menggunakan channel apa. Nah, tadi pertanyaan Mas Oki, kalau channelnya yang kita gunakan untuk komunikasi itu sesuaikan dengan kebutuhan customer. Tapi kalau misalnya Bulk WA tadi yang open source itu legal atau tidak? Maksudnya ya ketentuan legalitas untuk itu saya kurang tahu. Apakah ada alat alternatif komunikasi yang lain yang lebih aman dan efektif? Nah, pilihannya banyak sekali. Kalau misalnya Mas Oki mau berkomunikasi dengan pelanggan menggunakan sosial media, kalau customernya memang jadi followernya Mas Oki, misalnya Mas Oki punya 10.000 pelanggan, 10.000 pelanggannya itu jadi follower semua di sosial medianya Mas Oki, maka sosial media bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk kita komunikasi. Tapi selalu dievaluasi ya, dari postingan kita yang misalnya kita putar video gitu, yang view berapa, yang komen berapa, yang reshare berapa gitu. Kalau misalnya kita posting di Facebook, yang like berapa, yang komen berapa, itu adalah ukuran seberapa efektif channel itu kita gunakan. Kalau telepon, maka telepon itu adalah ya efektivitasnya sangat efektif, paling efektif tatap muka. Cuma kalau customernya banyak kan kita nggak bisa semuanya tatap muka. Efektif nomor 2 adalah telepon, karena telepon kan 2 arah. Begitu. Mas Oki, jawaban saya itu ya. Saya kembalikan ke Teh Uni. Ya. Jawab ya untuk kedua.
Semoga terjawab ya untuk pertanyaan, kedua pertanyaan tadi dari Mbak Trinity dan juga Ya, Mas aku nih Oki. hadir lagi. Ya, hadir. Saya sudah hadir, Pak. Halo. Iya, Oke. iya, iya. Ya Pak, kalau saya sih ingin apa namanya, bukan menambahkan, tapi ada kasus yang sama juga sih. Ini ada Dari dengan lanjutannya. Oke. Pak Trinity. Tadi kan tentang karena Mbak Trinity itu jualan, terus temennya itu udah ngerasa, wah ini pasti nawarin jualan nih, kalau chatting pasti jualan gitu kan, nah kayak gitu. Kalau ini case-nya adalah ini eh, ada seorang pasangan gitu ya, katakanlah ini lagi penjajakan gitu ya untuk menuju serius, terus tadinya Iya. ingin mengajak untuk jadi couple planner gitu Pak. Jadi untuk ya udah yuk kita bikin usaha berdua, nah niatnya tuh begitu Pak gitu ya. Tapi pas sudah tahu mungkin pasangannya tuh yang diajakin gitu ya untuk yuk sama-sama usaha gitu ya. Saya juga nggak tahu ya bahasanya seperti apa. Cuman tiba-tiba ngedenger cerita dari temen itu dia udah langsung ngejauhin gitu aja gitu padahal ingin niat baik gitu ya mau apa ya ingin memprospek secara halus mungkin ya Pak ya gitu Iya, iya, untuk iya. jadi Iya, iya. usaha bareng-bareng tapi malah jadi langsung zek wah ditinggalin Pak gitu mungkin putus dari situ gitu kan. Nah mungkin Pak biar tidak ada kasus-kasus seperti itu lagi, cara untuk mendekati atau mengatakan secara halus gitu ya, cara memprospek pasangan sendiri itu seperti apa, Pak? Kalau ini teman-teman, sebenarnya ini berlaku tidak hanya dalam dunia jualan, berlaku dalam hal pertemanan, berlaku dalam hal dunia kerja. Komunikasi itu pendekatan kepada orang lain yang pada akhirnya ingin diajak kerjasama. Tahapan pertama adalah tahapan kita diterima dulu. Tahapan pertama itu adalah tahapan kita diterima dulu. Nah, setelah kita bisa diterima, entah sebagai teman, entah sebagai sahabat, entah sebagai atasan, entah sebagai tim dalam lingkungan kerja, maka tahapan pertama adalah diterima dulu. Nah, ini tahapan-tahapan. Ini contoh kasus ya, contoh kasus kalau misalnya di sini ada cowoknya nggak? Cowoknya selain Mas Oki tadi, oh Pak Mulyono, misalnya Pak Mulyono nih. Pak Mulyono ini sedang PDKT dengan siapa yang cewek di sini misalnya? Ibu Mustika. Itu. Pak Mulyono sedang PDKT. Maka secara alami Pak Mulyono akan mati-matian mencari informasi tentang si Bu Mustika. Sukanya apa, hobinya apa, tinggalnya di mana, suka warna apa, makanan kesukaannya apa. Nah, pertanyaannya, mengapa Pak Mulyono melakukan itu? Mati-matian mencari tahu informasi tentang Bu Mustika. Supaya tidak salah dalam berkomunikasi. Tidak salah kasih perhatian. Ya, dibawain coklat, ternyata Bu Mustika alergi coklat. Tujuannya baik, akhirnya malah nggak baik. Tidak salah memberi hadiah. Ya, tidak salah misalnya ngajak makan. Ngajak makan nih PDKT, diajak makan. Diajak makan gudeg, karena menurut Pak Mulyono, gudeg di situ itu paling enak. Ternyata dari kecil, si cewek tadi adalah nggak suka. Nah, kan tujuannya baik, tapi hasilnya nggak baik. Kalau misalnya kita balik, Pak Mulyono informasi A sampai Z tentang Bu Mustika tadi tahu, maka endingnya Bu Mustika akan bilang, kamu sungguh mengerti saya. Nah, itu tahapan-tahapan pertama tadi ya. Tahapan diterima dulu. Tahapan diterima dulu. Tahapan pertama, kita mengenal dia, kemudian bisa memberikan perhatian sesuai dengan yang mereka mau. Baru akhirnya kita bilang, nah Pak Mulyono baru akhirnya ngomong, yuk kita jadian. Nah itu tahapannya setelah diterima dulu. Nah nanti dalam hal pertemanan untuk ujung-ujungnya diajak bisnis, maka tahapannya adalah gimana caranya kita bisa diterima dulu. Nah untuk bisa diterima maka kita harus mengenal dia. Untuk mengenal dia kita harus punya informasi sebanyak-banyaknya tentang
dia, gitu. Kalau misalnya tadinya baik-baik saja, begitu diajak bisnis langsung retensi, langsung rejection, maka sebenarnya kita belum ada pada tahapan untuk ngomongin itu. Mengapa? Kita belum tahu ternyata dia memang nggak suka bisnis, atau misalnya dia belum waktunya untuk diajak bisnis. Maka itu tadi Teh Uni dan teman-teman, tahapannya itu ya, kita diterima dulu, dipercaya, baru akhirnya ngomongin ke tahap yang lebih lanjut. Demikian. Diterima dulu Maka baru kalau tadi lanjut ke tahap yang contoh lebih kasusnya lanjut. Pak Mulyono PDKT tadi, maka tahapan pertama Pak Mulyono melakukan PDKT. Nah, PDKT kalau tadi dalam bisnis, maka ini adalah tahapan kita mengidentifikasi, yaitu suspek dan prospek. Bu Mustika sebagai suspek, jangan-jangan dia cocok nih jadi pasangan saya. Kemudian setelah ngobrol, oh iya bener nih, prospek. Nah, ketika sudah memberikan hadiah, memberikan perhatian, akhirnya Pak Mulyono nembak nih. Nah, nembak ini berarti akuisisi. Itu kalau dalam 4 tahapan pelanggan tadi. Nah, setelah akuisisi, maka ke jenjang lebih berikutnya, sering jalan bareng, sudah jadian nih, sering jalan bareng, makan bareng, ngomongin masa depan. Nah, itu retensi kalau dalam tahapan customer, tahapan ketiga tadi. Nah, kalau akhirnya ke jenjang berikutnya, yaitu menikah misalnya atau tunangan. Nah, ini kalau dalam tahapan customer tadi berarti ini adalah loyal, advokat, sampai akhirnya menjadi mitra. Nah, analoginya sama persis ya, antara kita PDKT dengan pasangan, antara kita mengambil hati pelanggan. Tahapannya mulai dari identifikasi, kemudian kita tembak, akuisisi, kemudian kita rawat, itu retensi, dan kemudian kita kembangkan, itu berarti tahapan ke jenjang yang lebih baik. Itu. Nah, itu kuncinya adalah relationship tadi. Begitu Teh Uni dan teman-teman. Oke, Masya Allah ya, sudah terjawab Kalau dari Teh Uni sekarang di pertanyaan tahap tadi. yang mana? Tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau tahap 4? Apanya nih? Yang di PDKT, yang sedang PDKT Teh Uni. Atau Eh, masih tahapan 1 identifikasi? iya, iya, masih tahap 1, Pak. Gitu, atau masih tahap Atau starter, suspek? starter, Tahap starter. 1 pun masih suspek ya? Iya, Masih jauh. Semangat ya. masih jauh. Iya, semangat, semangat Pak, karena kan selalu disemangatin sama Bapak nih. Gitu. Ya, ya. Luar biasa nih Pak. Tadi juga dari dua pertanyaan ini tuh jadi kita ngebahasnya detail banget gitu ya. Kalau Sampai kalau kita masih ada waktu, kita tampilkan 1 contoh kasus, 2 contoh kasus di bisnis. Karena tadi kita belum sempat tampilkan. boleh Pak, mangga silakan. Masih ada waktu, masih boleh. Ada Pak. Ya, Ya. ini sekitar 7 menit lagi Pak. Oke, kalau gitu saya minta 5 menit ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Ini contoh kasus bagaimana kita membangun relationship dengan pelanggan. Jadi mengambil hati dengan cara membangun relationship. Ini contoh kasusnya. Oh, udah terlewat ini, maaf. Nah, ini salah satu contoh kasus. Ini nanti di pembahasan kelas berikutnya saya akan bahas loyalitas 100%. Ya, kemarin-kemarin kita bicara nggak ada loyalitas 100%. Ini contoh kasus gimana loyalitas terbangun 100%. Nah, ini mengandalkan relationship. Contoh kasus ini ya, contoh kasus catering ini mengandalkan relationship. Nah, relationship yang dibangun dengan cara menyentuh sisi religinya. Nah, kalau teman-teman yang pernah belajar value proposition itu ada 3. Finansial, emosional, sama religi. Gitu. Nah, ini contoh kasus loyalitas 100% disebabkan karena faktor religi. Ini teman-teman lihat ya. Ini dari bulan ke bulan, ini jumlah customer-nya ini orangnya sama. Orangnya sama. Bulan Mei ada 477 paket, bulan Juni 406 paket, ini orangnya sama. Maka kalau kita lihat nih,
Ibu ini 36 kali beli paket itu. Ini beli 28 kali, 33 kali. Paket ini seminggu sekali ya. Kita keluarkan setiap hari Jumat. Nah, ini ada nih, mungkin teman-teman kenal nih. Ini sudah 15 kali. Oh, kalah sama Bu Basuki ya. Yang ini nih. Nah, 15 kali totalnya 206 paket. Nah, ini 206 ini paket. Nah, ini contoh kasus bagaimana menjaga loyalitas dengan relationship. Nah, relationship-nya dibangun berdasarkan benefit berupa spiritual. Nanti teman-teman boleh cek di video yang membahas mengenai value proposition. Kenapa spiritual? Karena ini kita memasarkan yaitu paket yatim. Itu ya, ini contoh kasus loyalitas 100% dengan cara menyentuh sisi spiritual dari pelanggan. Membangun relationship menggunakan aspek spiritual. Jadi disentuh sisi spiritualnya. ini dapur Ciami. Dapur Ciami ini nggak punya outlet, kemudian komunikasinya 100% menggunakan sosial media. Kemudian sebagai pebisnis dia membuat grup WA. Grup WA-nya kalau teman-teman pernah dengar namanya grup WA JTP. JTP itu jangan takut pensiun. Sebenarnya alasan untuk dia membuat grup WA ini adalah sebagai alasan saja untuk dia memaintain para pelanggannya. Itu. Kemudian suka memberikan konsultasi gratis karena para pelanggan dapur Ciami ini rata-rata pengusaha juga. Kalau ada menu baru dia suka ngasih tester dan sesekali buat acara gathering 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Ini adalah cara dapur Ciami membangun relationship. Itu. Oh, tuh, ini grup WA yang dia kelola. Ada 101 pelanggan. Postingnya ya seputar bisnis karena rata-rata ini pebisnis. Satu contoh kasus lagi, ini dari sekian banyak klien, saya akan cerita mengenai Fortune Star Global. Ini ada 350.000 customer, dan untuk menjaga 350.000 customer, kita punya 120 staff. Artinya, satu staff itu handle antara 3.000 sampai 4.000 pelanggan. Jadi pelanggan dengan staff itu di mapping. Dan mereka melakukan interaksi dengan pelanggan, yang tadi kita sudah bahas. Ini ya, mereka melakukan interaksi dengan pelanggan, ada yang ditelepon, dan mereka kerjanya berdasarkan KPI. Misalnya staff 1 KPI-nya 200 juta. Misalnya. Kemudian staff 1 ini selain 200 juta, dia target customer aktifnya 15%. Kalau dia punya 3.000 pelanggan, maka customer yang harus aktif berarti ada 15%, berarti 450 customer. Ini jadi KPI mereka. Gitu. Kemudian ini kita skip. Nah, kemudian ini yang tadi teman-teman lakukan di ini contoh di Fortune Star Global tadi, mereka membuat kontak manajemen ini ya. Ini contohnya nih. Satu staff tadi kan pegang 3.000, antara 3.000 sampai 4.000 pelanggan. Jadi selama bulan ini November 2019 yang dia SMS itu ada 3.200. Kemudian yang diundang di event gathering segini. Kemudian yang diundang di event kelas wirausaha segini, yang ditelepon segini. Ini satu cabang ya, satu cabang dalam bulan itu, satu cabang 4 orang staff dan ini namanya kontak manajemen. Jadi itu contoh kasus bagaimana kita mengambil hati pelanggan dengan cara melakukan kegiatan relationship. Gitu Teuni. Jadi kesimpulan dari sharing kita malam hari ini, sebelum Teuni tanyakan, saya langsung jelaskan saja. Jadi kesimpulannya, untuk mengamati pelanggan, merebut hati pelanggan, satu, berikan apa yang mereka butuhkan dan mereka mau.
berikan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Antara need dan want itu beda. Kadang-kadang customer nggak butuh tapi ingin. Nah itu maka kita harus tahu antara ingin dan butuhnya apa. Itu satu. Yang kedua adalah tadi bangun relationship, bangun hubungan. Kalau misalnya sekarang saya punya pelanggan 1.000 tapi nggak pernah ada komunikasi antara saya dengan pelanggan, sekarang insya untuk mengambil hati pelanggan maka harus membangun hubungan. Nah, membangun hubungan caranya dengan cara melakukan interaksi. Nah, agar proses pertama dan proses kedua tadi kita bisa memberikan yang mereka mau dan kita bisa membangun relationship, maka yang ketiga teman-teman harus punya database. Gitu ya. Kalau yang sekarang belum punya database, maka mulai kita perbaiki database kita. Supaya apa? Obrolannya nyambung. Yang ditawarkan sesuai. Karena kita mengenal mereka dengan sangat baik. Itu yang saya bisa sharing malam hari ini. Teh Uni dan teman-teman, terima kasih sudah bertahan sampai 90 menit ya. Ya. Kalau Teh Uni mah jangankan 90 menit, mau 180 menit mah ayo gitu. Iya dong. Oke, asalkan ini ya, asalkan ditemenin sama yang lainnya juga, Pak, gitu. Oke, tadi Pak Joko sudah memberikan kesimpulan di pertemuan malam hari ini yang Masya Allah ilmunya itu tentunya pasti bermanfaat untuk kita semua, kita aplikasikan untuk bisnis kita gitu. Ya kalau nggak diaplikasikan ya mau gimana kita berkembang ya Pak ya, bisnis kita ya Pak ya gitu. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah bertanya juga, aktif bertanya di malam hari ini. Semoga jawaban yang disampaikan sama Pak Joko itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih untuk Pak Joko malam hari ini atas waktunya. Alhamdulillah ya lancar ya Pak ya untuk malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di sesi live berikutnya. Karena spesial untuk CRM ini pertemuannya itu series gitu ya. Nggak cuman film aja, nggak cuman drama Korea aja. Jadi pertemuan kita pun adalah series ya Pak ya. Oke. Buat teman-teman semuanya yang masih kepo tingkat dewa gitu ya, tingkat tinggi tentang CRM, kepoin terus Billionaire Store. Nanti kita akan adakan lagi live berikutnya. Nggak cuma di YouTube, nggak cuma di Instagram, nanti kita akan pindah-pindah untuk live-nya ya. Jadi kepoin aja terus Instagram kita Billionaire Store_co.id. Gitu Pak Joko, terima kasih banyak atas materinya malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih juga Mbak Trini Titan, Mbak Ella Laila, terima kasih. Terus juga ada Pak Mas Ringga Renaldi, wah banyak ya Pak ya. Gitu, kalau gitu ini waktunya sudah jam 8:30. Ini waktunya untuk kita berpamitan. Insya Allah kita ketemu lagi segera. Kita tentukan lagi tanggalnya dan tentukan lagi kita ketemu di mana. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Salam untuk keluarga, sehat-sehat semuanya. Saya Teh Uni dan juga Bapak Joko Ristono undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.